Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang aksi nyata modul 3.3 yaitu mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid pada pendidikan program guru penggerak angkatan 8. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama adalah Bapak Beni Merjayanto selaku fasilitator dan kepada Ibu Entin Wastini selaku pengajar praktik yang telah membimbing saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari mulai modul 1.1 sampai dengan modul 3.3 atau modul yang terakhir ini. Tujuan dari aksi nyata modul 3.3 ini yang pertama adalah CGP dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan dan tahapan A atau ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua adalah CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Program yang saya akan bahas yaitu Sekolah Pencetak Wirausaha di SMKN 1 Kawali, yaitu tempat saya bekerja. Filosofi KHD dari program ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan yang pertama adalah karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu dengan cara menumbuhkan sikap positif dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan dengan sesama makhluk berupa sikap jujur dan amanah. Karakter yang kedua yaitu berkebinekaan global dengan mengembangkan siswa mampu berinteraksi dengan berbagai kalangan. Pengembangan sikap gotong royong yaitu diharapkan siswa mampu berkolaborasi dalam setiap aktivitas dan mampu berbagi dengan sesama dalam kebaikan. Karakter mandiri yang dikembangkan yaitu siswa mampu melakukan refleksi terhadap diri dan kondisi yang sedang terjadi untuk dapat segera merespon agar menjadi lebih baik. Karakter bernalar kritisnya yaitu mampu memanfaatkan setiap kondisi untuk dijadikan peluang atau peningkatan kondisi. Pengembangan kreatifnya yaitu mampu menghasilkan karya secara berkelanjutan. Dari alasan tersebut, saya mengambil prakarsa perubahannya adalah menumbuhkan jiwa wirausaha pada peserta didik SMKN 1 Kawali agar setelah lulus tidak hanya menjadi pekerja, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja melalui program SPW, yaitu Sekolah Pencetak Wirausaha. Tahap yang ke-1 yaitu tahapannya adalah buat pertanyaan utama atau the point. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana menumbuhkan jiwa wirausaha peserta didik SMKN 1 Kawali agar tidak hanya menjadi pekerja tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Tindakan yang saya lakukan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban tersebut, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat melalui rapat pemetaan aset SMKN 1 Kawali yang didapat digunakan untuk mendukung program Sekolah Pencetak Wirausaha. Yang kedua, tindakannya adalah berdiskusi dengan siswa mengenai aset apa saja yang dimiliki SMKN 1 Kawali untuk menunjang program Sekolah Pencetak Wirausaha. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid yaitu dengan cara berdiskusi dengan siswa tentang 3 opsi atau pilihan setelah nanti lulus dari SMKN 1 Kawali, yaitu pilihannya bekerja, melanjutkan pendidikan, dan berwirausaha atau yang disingkat BMW.
Selanjutnya, setiap peserta didik dianjurkan memiliki produk untuk dijual sesuai dengan minat dan sumber daya yang mereka miliki untuk menumbuhkan minat kewirausahaan mereka. Aset atau kekuatan sumber daya yang didapat dari pemberdayaan pada tahap ini yaitu kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Waktu yang diperlukan untuk melakukan tahapan ini yaitu 1 minggu. Penanggung jawabnya tentunya adalah kepala sekolah dan saya sendiri sebagai CGP. Tahapan yang kedua yaitu tahapan ambil pelajaran. Pada tahapan ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kegiatan apa di sekolah yang dapat menumbuhkan minat wirausaha? Pertanyaan kedua yaitu mata pelajaran apa di sekolah yang dapat mendukung dan menumbuhkan minat wirausaha? Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan untuk program menumbuhkan minat wirausaha siswa? Seberapa besar minat berwirausaha peserta didik setelah lulus dari SMKN 1 Kawali? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban tersebut yang pertama berdiskusi dengan MGMP Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk merencanakan kegiatan dan materi apa saja yang dapat menumbuhkan minat wirausaha peserta didik serta mengidentifikasi sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah menyiapkan angket melalui Google Form untuk mengidentifikasi minat siswa setelah lulus dari SMKN 1 Kawali. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid yang pertama adalah menyebarkan angket kepada peserta didik untuk mengidentifikasi minat mereka setelah lulus dari SMKN 1 Kawali. Yang selanjutnya adalah berdiskusi dengan peserta didik mengenai sarana dan prasarana yang mereka butuhkan untuk menjalankan program kewirausahaan di sekolah. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini. Yang pertama adalah Ketua MGMP Produk Kreatif dan Kewirausahaan, MGMP Produk Kreatif dan Kewirausahaan, dan peserta didik. Waktu yang diperlukan pada tahap ini kurang lebih 1 minggu dan penanggung jawabnya adalah CGP saya sendiri dan Ketua MGMP Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Refleksi pada tahap 1 yaitu tahapan buat pertanyaan utama. Peristiwa yang terjadi dilatar belakangi dengan situasi yang dihadapi, yaitu banyak lulusan SMK yang tidak terserap di dunia kerja, sehingga mereka menganggur dan menjadi beban orang tuanya. Selain bekerja di perusahaan sesuai dengan bidang lulusan SMK, juga bisa berwirausaha dengan bidang usaha yang mereka minati. Perlu menumbuhkan dan mengembangkan minat kewirausahaan kepada peserta didik SMKN 1 Kawali agar setelah lulus bisa berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Yang dilakukan pada aksi nyata ini berikut alasan mengapa melaksanakan aksi tersebut. Yang saya lakukan pada tahapan ini berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk memetakan aset atau sumber daya yang dimiliki oleh SMKN 1 Kawali. Alasannya karena program yang akan dijalankan yaitu Sekolah Pencetak Wirausaha berbasis aset yang dimiliki oleh sekolah. Hasil dari aksi nyata yang dilakukan, kepala sekolah, guru, dan peserta didik bisa mengidentifikasi dan memetakan aset SMKN 1 Kawali yang nantinya digunakan untuk program Sekolah Pencetak Wirausaha. Setelah menjalankan aksi nyata pada tahapan ini, yaitu melakukan identifikasi dan pemetaan aset SMKN 1 Kawali, saya merasa optimis program ini akan dijalankan dengan baik, karena aset dan sumber daya yang dimiliki oleh SMKN 1 Kawali sudah cukup lengkap untuk menjalankan program Sekolah Pencetak Wirausaha. Ada satu pembelajaran yang didapat dari aksi nyata ini, yaitu bahwa setiap orang atau lembaga harus mengetahui potensi positif yang dimilikinya dan cara untuk mengetahui dengan melakukan identifikasi dan pemetaan. Penerapan rencana di masa yang akan datang, setiap sekolah yang akan dijalankan harus dimulai dari pemetaan aset atau sumber daya terlebih dahulu. Refleksi pada tahap yang kedua yaitu tahapan ambil pelajaran. Latar belakang tentang situasi yang dihadapi, yang pertama perlunya kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan minat wirausaha peserta didik.
Harus ada program intrakurikuler yang di dalamnya terdapat kegiatan atau materi yang dapat menumbuh kembangkan minat kewirausahaan peserta didik. Selanjutnya, perlunya mengidentifikasi sarana dan prasarana untuk menunjang program menumbuh kembangkan minat wirausaha peserta didik. Perlunya mengidentifikasi data minat kewirausahaan peserta didik setelah lulus dari SMKN 1 Kawali. Yang dilakukan pada aksi nyata, berikut alasan mengapa melaksanakan aksi tersebut. Berdiskusi dengan MGMP Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk merencanakan kegiatan dan materi apa yang dapat menumbuhkan minat wirausaha peserta didik, serta mengidentifikasi sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Hal itu dilakukan untuk merencanakan program sekolah pencetak wirausaha dengan baik. Menyebarkan angket kepada peserta didik adalah untuk mengidentifikasi minat mereka setelah lulus di SMKN 1 Kawali. Hal ini dilakukan agar guru mata pelajaran pendidik produk kreatif dan kewirausahaan dapat memaksimalkan bimbingan mereka kepada peserta didik yang memiliki minat wirausaha dan setelah lulus dari SMKN 1 Kawali. Berdiskusi dengan peserta didik mengenai sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan program kewirausahaan di sekolah. Hasil dari aksi nyata yang dilakukan, yang pertama, MGMP Produk Kreatif dan Kewirausahaan menyepakati kegiatan yang bisa menumbuhkan minat kewirausahaan peserta dengan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Mendapatkan data dari peserta didik tentang sarana dan prasarana yang mereka butuhkan untuk program kewirausahaan yang akan dijalankan serta mendapatkan data minat kewirausahaan setelah mereka lulus dari SMKN 1 Kawali. Perasaan saya setelah menjalankan aksi nyata pada tahap ini, yaitu berdiskusi dengan MGMP Produk Kreatif dan Kewirausahaan dan peserta didik mengenai kegiatan yang akan menumbuhkan minat kewirausahaan serta menyebarkan angket mengenai minat kewirausahaan, saya merasa optimis bahwa program ini akan dijalankan dengan baik karena guru dan peserta didik SMKN 1 Kawali memiliki motivasi yang tinggi untuk menjalankan program sekolah pencetak wirausaha. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan keseluruhan aksi, baik dari kegagalan maupun keberhasilan, yaitu kolaborasi guru dalam menjalankan sebuah program sangat diperlukan karena akan mendapat satu kunci kesuksesan dari program tersebut. Dalam sebuah program pendidikan, suara dan pilihan siswa harus diakomodasi dengan sebagai bagian dari program itu sendiri. Rencana perbaikan untuk penerapan di masa yang akan datang, yaitu setiap program pendidikan yang dibuat oleh sekolah harus melibatkan semua komponen sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, peserta didik, serta orang tua siswa. Demikianlah aksi nyata yang saya lakukan pada modul 3.3 ini. Terima kasih, salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.